aja, Bu. Selamat pagi Bu Inun. Selamat Bagaimana pagi, kabar Bu. Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu, dan masih semangat. Bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar untuk Boleh, Bu. berbincang-bincang? Boleh, Bu, dengan senang hati, Bu. Baik Ibu, gimana kabar dan perkembangan kelas Ibu sekarang? Alhamdulillah hari ini aman, Bu. Walaupun ada sedikit problema tadi, Bu, ketika saya mengajar. Ya, kira-kira problem apa yang Ibu rasakan waktu di saat Ibu eee, mengajar tadi, Bu? Saya sedikit memiliki problema, Bu, yang saya hadapi tadi di dalam kelas itu terkait pembelajaran yang saya lakukan hasilnya kurang memuaskan gitu, Bu. Oke, kira-kira, apa, eee, tindakan yang Ibu lakukan atas problem yang Ibu rasakan pada saat pembelajaran di kelas dan tindak lanjut apa yang akan Ibu, lakukan? Yang saya lakukan itu tadi ketika saya di dalam kelas melakukan pembelajaran, ada 2 orang siswa yang, mmm, hasil belajarnya sangat tidak memuaskan, Bu. Jadi kalau boleh dikatakan kalau penilaiannya dari rating 1 sampai 10 itu hanya 8, Bu. Jadi saya merasa pembelajaran yang saya lakukan hari ini tuh tidak memuaskan dan tidak paslah di hati saya begitu, Bu. Mengapa, Ibu katakan hasil dari siswa tersebut, tidak memuaskan bagi Ibu? Kan bisa saja Ibu, di awal pembelajaran Ibu bisa, mengasih pengarahan duluan kepada siswa tersebut agar hasilnya mendapat bagus, seperti itu? Iya, benar sekali, Bu. Sebelum pembelajaran saya memang sudah melakukan yang namanya asesmen awal untuk melihat, eee, sejauh mana kesiapan belajar siswa, apakah minat dan bakatnya sudah terpenuhi terhadap materi yang saya ajarkan. Hanya saja tadi ketika presentase di dalam kelompok, di dalam kelas, yang 2 siswa itu ternyata kan berbeda kelompok, Bu. Ketika memaparkan hasil presentasenya di depan kelas, dia tergagap-gagap, Bu. Seperti kurang menguasai materi bahan dari kelompok mereka tersebut, Bu. Dari situ kan kita sudah bisa baca bahwasanya siswa ini pemahamannya masih kurang, begitu, Bu. Oke, jadi, kalau sudah Ibu melakukan asesmen tersebut, kemudian Bu Inun harus dong mempunyai tujuan dalam pembelajaran, agar dapat meningkatkan kompetensi mengajar Ibu di kelas. Iya benar sekali, Bu. Saya memang sudah memiliki tujuan, pembelajaran terkait materi dan saya juga memiliki tujuan dari problema saya ini, saya ingin meningkatkan, Bu, kompetensi saya dalam mengajar, guna saya, melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, sehingga kondisi kelas itu kondusif, Bu.
Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Saya sudah melakukan yang pertama tadi telah melakukan asesmen awal, kemudian saya juga sudah menggunakan metode berkelompok, kemudian saya juga sudah menggunakan media pembelajaran yang menarik, seperti saya juga sudah menggunakan infokus agar pembelajaran itu tidak monoton, menyenangkan, dan siswa juga semangat untuk belajar, sehingga hasil belajar mereka itu dapat memuaskan begitu, Bu. Baiklah, Ibu Inun, tadi Ibu mengatakan Ibu sudah, melakukan, asesmen ya, kemudian apa yang, dalam Ibu menentukan asesmen awal pembelajaran siswa tersebut, bagaimana caranya Ibu melakukan asesmen tersebut? Untuk melakukan asesmen tersebut, yang pertama saya memilih dulu ruang lingkup materi, Bu, agar tidak terlalu luas. Kemudian saya menentukan minat dan bakat siswa. Kemudian setelah saya lakukan hal itu, saya melakukan penilaian, Bu. Baiklah, agar hasil pembelajaran, siswa Ibu tersebut, lebih maksimal, eee, hasil hal apa lagi yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang memang kurang untuk, peningkatan tersebut di dalam pembelajaran Ibu? Yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan menjadikan atau membuat pembelajaran itu yang sedemikian rupa, yang menarik, yang menyenangkan, kemudian pemaparan materinya pun tidak begitu luas, kemudian penggunaan media yang konkret agar pemahaman siswa lebih gampang, kemudian tingkat evaluasinya tidak begitu sulit, sehingga hasil belajar siswa tersebut bisa memuaskan, Bu. Agar tidak Seperti ada lagi 2 siswa yang hasilnya belum memuaskan. Seperti itu, Bu. Oke, setelah Ibu melakukan remedial tersebut terhadap siswa anak yang memang kurang menurut Ibu, apakah, yang Ibu lakukan, refleksi dan remedial tadi membantu Ibu untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal? Iya, benar, Bu. Saya mendapatkan hasil yang memuaskan dan maksimal, dan tingkat pemahaman siswa itu meningkat, Bu, karena adanya refleksi di akhir pembelajaran dan remedial tersebut, Bu. Jadi, untuk, bagaimana rencana Ibu ke depannya kalau sudah, mendapatkan hasil maksimal yang sesuai dengan keinginan Ibu, rencana aksi nyata dalam pembelajaran yang Ibu akan sajikan kepada siswa, untuk mendatang, kira-kira bagaimana Ibu? Seperti yang saya katakan tadi, Bu, saya akan membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Saya rancang sedemikian rupa, mulai dari pembelajaran, metodenya, alat peraga, dan juga evaluasi atau LKPD yang saya berikan kepada siswa itu tidak begitu sulit, sehingga pemahaman siswa jadi lebih gampang, agar hasil belajarnya juga meningkat, Bu. Menurut saya cukup keren, rencana ke depannya buat siswa Ibu tersebut. Jadi bagaimana kelanjutannya Ibu sudah bisa memahami siswa Ibu yang kurang kemampuannya itu dan dapat merubahnya seperti itu, tindak lanjut yang Ibu berikan
Kira-kira apakah tindak lanjut yang Ibu berikan itu dengan aksi nyata yang selanjutnya itu sudah, eee, mencapai dengan segala pembelajaran Ibu dan dapat meningkatkan kompetensi Ibu? Menurut saya sudah, Bu. Karena apabila hasil belajar siswa tersebut sudah meningkat atau memuaskan atau dengan kata lain kalau tadi ratingnya dari 1 sampai 10 nilainya sudah 10, berarti kemampuan saya dalam mengajar itu sudah memuaskan, Bu. Karena tidak ada lagi siswa yang remedial dan tidak ada lagi siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke, baik sekali itu Ibu. Jadi, menurut Ibu sudah memuaskan, untuk, anak yang beberapa anak yang tidak dapat menanggapi atau meningkatkan pembelajaran di kelas Ibu, sudah juga tidak ada masalah ya, Bu? Iya, benar, Bu. Iya, benar, Bu. Oke, menurut saya Ibu, Eee, Ibu sudah melakukan tindak lanjut ke depannya, dan Ibu merasa puas dengan, eee ke depannya kan Ibu punya tanggung jawab nih, tanggung jawab Iya. ke depannya. Kira-kira tanggung jawab seperti apa yang akan Ibu, pertahankan untuk siswa-siswa Ibu di dalam kelas? Saya akan, tanggung jawab menurut saya itu saya akan meningkatkan hasil belajar siswa tadi, Bu, dan meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar. Itu tanggung jawab terbesar saya ketika saya berada di dalam kelas, agar tidak ada lagi murid yang nilainya tidak tuntas. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bu, ya. Jadi, eee, Ibu sudah punya tanggung jawab nih untuk ke depannya kepada siswa Ibu. Kira-kira solusi yang Ibu masalah yang Ibu hadapi sekarang ini, untuk ke depannya, sedikit berefleksi ya, Bu, ya, kayaknya, apakah sudah dari masalah Ibu tuh sudah terpecahkan? Sudah mendapatkan solusi, Ibu? Ya benar, Bu, saya sudah mendapatkan solusi dari problema yang saya hadapi pada hari ini dan beberapa hari ini. Saya sudah mendapatkan solusinya. Dan berarti solusinya itu saya harus meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan agar hasil belajar siswa tersebut memuaskan dan tidak ada yang remedial, Bu. Ya, cukup ya, cukup bagus ya, Bu, ya, dan Ibu pun sudah mendapatkan solusi yang terbaik buat Ibu. Cukup senang, eee, berbincang, dengan Ibu, dengan penuh, eee semangat yang tinggi untuk meningkatkan, kompetensi yang ada pada diri Ibu dalam pengelolaan kelas Ibu, itu saya rasa, cukup memuaskan, bagi Ibu ya. Iya, Eee, Bu. saya rasa karena Ibu sudah ini, udah terasa mendapat solusi yang terbaik buat Ibu. Iya, Bu. Dengan saya berbincang dengan Ibu, saya jadi lebih lega, lebih rileks karena saya sudah mendapat solusi dengan kita sudah sharing-sharing, Bu. Perasaannya sudah puas ya, Bu, ya? Sudah lapang ya, Bu, ya? Iya, sudah puas, Bu, sudah lapang. Oke, terima kasih, Bu, atas, kesempatan udah berbagi,
berbagi ya, berbagi sharing-sharing pada saya, ke depannya kita bisa bincang-bincang lagi, Bu. Iya, sama-sama Bu Mawar. Saya juga terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu Ibu untuk bisa sharing-sharing dengan saya terkait problema yang saya hadapi, Bu, di dalam kelas. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, Bu Mawar. Sama-sama Ibu, senang berbicara dengan Ibu. Terima Terima kasih. kasih. Aja, Bu. Selamat pagi, Ibu Mawar. Pagi Ibu, Bu Inun, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di ruang kelas saya. Oh, boleh Bu, boleh. Tapi terlebih dahulu saya mau nanyakan kabar Ibu nih. Ibu sehat kan? Alhamdulillah Ibu, saya dalam keadaan sehat. Masih semangat kan, Bu? Masih Ibu, tetap masih semangat. Eee, Baik, tentang, Ibu Mawar. Apa yang yang mau Ibu ceritakan kepada saya, Bu? tentang perihal, permasalahan saya yang saya hadapin Ibu, begini Ibu Inun, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias atau kurang, minat belajarnya kurang dalam menerima materi pembelajaran dari saya. Mereka kurang bersemangat, seperti itu. Selain itu, juga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas yang setiap kali saya berikan, hanya sebagian saja yang mengerjakan, tidak sepenuhnya mereka dapat mengerjakannya. Karena tadi mereka merasa pembelajaran yang saya sajikan kurang memuaskan buat, siswa saya tersebut dan hilangnya minat belajar mereka, di dalam pembelajaran saya, Ibu. Waduh, kok bisa begitu ya, Bu? Jadi menurut Bu Mawar, apa yang Ibu harapkan dari obrolan atau bincang-bincang kita ini, Bu? Tadi gelasnya jatuh. Ibu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapin tentang, semangat dan minat siswa saya agar, mereka, tumbuh minat belajarnya dan penuh semangat, ketika saya mengajarkan materi pembelajaran saya di dalam kelas, Ibu. Wow, keren sekali ya. Nah, menurut Bu Mawar, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang semangat, Bu, dalam belajarnya dan kurangnya minat murid tersebut dalam pembelajaran ketika bersama Ibu? Eee, kalau saya ingat kembali ya, Ibu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang semangat dan minatnya adalah yang pertama, yang mungkin membuat murid saya itu minatnya menjadi semangat dan minat belajarnya menjadi turun ya. Yang pertama itu pembelajaran yang saya itu mungkin, sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, kemudian kaku. Mungkin saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya, sehingga mereka gagal fokus seperti itu, hingga tidak menyerap, pembelajaran yang saya berikan. Yang kedua, Ibu, mungkin saya tidak memberikan kesempatan di dalam setiap pembelajaran saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau, aktif berbicara pada setiap materi pembelajaran saya. Saya terlalu kaku mungkin, Bu, karena
pembelajaran yang saya bawakan, eee, media pembelajaran saya bawakan kebanyakan untuk, model ceramah, seperti itu, Bu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira nih ya, apa saja yang dapat apa saja yang dapat Ibu lakukan untuk membuat murid Ibu lebih semangat dan minat minat belajarnya itu dapat meningkat, Bu, dalam pembelajaran Ibu? Kira-kira apa saja yang akan Ibu lakukan? Eee, Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menarik, dan juga tidak monoton ya, Ibu, dan tidak membosankan bagi dia dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan setiap harinya. Mereka lebih cenderung, eee, mungkin lebih cenderung ingin ingin yang materi pembelajaran saya itu, di dalamnya banyak, kesenangan atau dengan rasa rileks, santai, yang mungkin seperti itu yang mereka inginkan di dalam pembelajaran saya. Wow, keren sekali ya. Berarti menurut Ibu, eee, peserta didik Ibu tuh menginginkan pembelajaran yang menyenangkan ya, Bu, tidak monoton ya? Iya, Wah, iya, begitu, Ibu. saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dalam belajar dan tidak bosan saat Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, Bu? Menurut saya ya, Ibu, pembelajaran, mmm, harus berpusat pada murid agar, murid dapat lebih terperhatikan apa saja kebutuhan yang, dibutuhkan murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking seperti itu, Bu, ataupun games atau, supaya pembelajaran lebih menarik, lebih, menumbuhkan minat minat belajar anak karena adanya permainan di dalam pembelajaran. Itu mungkin bagi mereka lebih mengasihkan, dan mereka lebih cenderung yang suka, yang ceria, lebih santai, pembelajaran yang lebih rileks, seperti itu. Menurut saya pembelajaran yang murid saya inginkan, Ibu. Nah, menurut Ibu pembelajarannya harus berpusat pada murid, melakukan ice breaking. Kira-kira nih ya, menurut Ibu Mawar nih pembelajaran yang berpusat pada murid tuh yang bagaimana, Bu, menurut Ibu? Eee, Menurut saya, eee, kemungkinan, karena tugas saya yang terlalu banyak ya, Ibu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang, mmm, eee, bagi mereka sumber belajar itu mungkin kurang ya, Ibu, yang beragam mungkin kurang mengasihkan buat mereka, cara belajar saya hanya dengan monoton seperti itu. Kemudian saya akan mencari, berbagai macam, eee, cara pembelajaran atau sumber pembelajaran bisa saja dari perpustakaan misalnya, ataupun dari, video-video gitu, seperti itulah, Bu, cara pembelajaran yang lebih mengasihkan mungkin saya bisa mencari di berbagai macam media pembelajaran ya, Ibu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Nah, eee, menurut Ibu nih, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa sih penyebabnya, sehingga mereka kurang antusias untuk menyelesaikan tugas-tugas dari Ibu tersebut, Bu? Eee, Mungkin mereka gini ya, Bu, tugas itu kan kalau bagi siswa kan, eee
jenuh ya, Bu, ya, di samping sekarang gadget lagi marak, sehingga anak-anak lebih memilih tergiur, ke gadget, eee, daripada untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Sehingga mereka lalai dengan bermain gadget, mereka lalai mengerjakan tugas yang saya berikan, dan minat belajar mereka juga, menurun, di dalam pembelajaran mereka sehingga mereka, lalai dengan mengerjakan tugas, tidak dapat mengerjakan tugas dengan baik. Karena dengan keasikan bermain ya, kemudian kurangnya perhatian orang tua, Bu, di rumah, dengan adanya pemberian tugas dari saya, kurangnya perhatian orang tua tersebut, kurang mendapatkan, dukungan. Jadi si anak tidak semangat mengerjakan tugas-tugas saya yang berikan, sehingga tugas yang saya berikan, lewat begitu saja ketika, eee, di dalam kelas saya menanyakan, tugas, yang saya berikan, begitu, Ibu. Jadi menurut pendapat Ibu dikarenakan adanya pengaruh gadget tadi ya, Bu? Nah, Iya, tadi Ibu sempat cerita nih bahwasanya sumber belajar yang Ibu gunakan itu, Ibu ngambil buku teks dari perpustakaan. Ada tidak sumber belajar yang lain, Bu, selain buku teks, Bu, yang Ibu gunakan di dalam kelas? eee, ada ya, Bu, eee, di dalam pembelajaran saya juga mengambil sumber belajar dari yang lain. Contohnya seperti menonton video, seperti itu, anak-anak kan tadinya kan senang nih dengan, sekarang handphone ya, anak-anak sekarang gemar dengan handphone ya, Bu. Jadi mereka lebih karena udah di rumah, sudah terbiasa diberikan orang tua itu berupa handphone, mereka sudah bisa melihat, menonton menonton video, YouTube mungkin, Bu, dan bisa juga dari tulisan ilmiah ya, Ibu, yang diambil dari internet, seperti itu, untuk bisa menjadi sumber belajar dan bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren di saat ini, seperti TikTok, atau, Reels di IG seperti itu, Bu. Dari situ saya bisa mengambil sumber belajar yang lebih mengaktifkan siswa saya, agar dengan cara saya itu, agar minat belajar siswa saya, berkembang, dan, tumbuh dan berkembang seperti itu, Bu. Jadi sumber belajar yang saya dapat tidak hanya dengan buku, teks, ataupun, buku-buku cerita lainnya yang ada di perpustakaan, namun saya bisa membawa siswa saya dengan menonton video seperti itu, dengan membawa infocus di dalam, agar pembelajaran lebih mengasihkan dan sumber belajar yang lain, dari TikTok kan kita bisa banyak ambil ya, Bu, dari media-media sosmed itu kan banyak media pembelajaran yang dapat kita kutip. Itu menjadi sumber belajar buat saya untuk, ke depan, meningkatkan, cara, pembelajaran saya juga dan juga anak-anak, belajarnya juga asik, seperti itu, Ibu. Wah, banyak sekali ya yang rencana yang akan Ibu lakukan. Betul sekali, Bu, dengan adanya pengaruh zaman ini ya, saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai, macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa sih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana ke depan saya, Ibu, setelah, saya menggali permasalahan saya yang saya hadapin ini, Bu, yang pertama, terlebih dahulu saya merancang pembelajaran yang mengasihkan gitu, menyenangkan
dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam yang, saya kutip dari media sosmed seperti, video tadi, kemudian menonton YouTube, dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas. Tidak terlalu banyak. Jadi maksudnya saya akan memberikan tugas kepada siswa saya dengan, tidak, terlalu banyak Ibu, mungkin 1 atau 2 saja agar, beban yang mereka rasakan lebih, tidak terbebani buat mereka untuk mengerjakan tugas di rumah. Kemudian bentuk tugas, yang saya berikan, saya juga harus menyesuaikan dengan minat, dan bakat murid-murid saya tersebut, sehingga, sehingga murid saya tadi dapat mengerjakan sesuai, bakatnya. Karena dengan tugas yang sudah saya berikan sesuai dengan bakat, dan minat mereka. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga murid tidak terkesan, dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, eee, dengan cara yang sesuai dengan yang ditugaskan, yang saya berikan karena sesuai dengan bakat mereka ya, bakat dan minat mereka. Misalnya menggunakan bentuk, drama, datu lagu-lagu, atau puisi, juga dengan berbalas pantun, pantun seperti itu dengan bermacam-macam pantun jenaka yang menggairahkan siswa, menyenangkan siswa sehingga dengan, tertawa kecil-kecil mereka itu membuat mereka menjadi, pembelajaran ini lebih mengasihkan dan menyenangkan. Dan sehingga, saya bisa membuat, ke depannya membuat, laporan seperti berbentuk digital seperti itu, Ibu. Wow, keren sekali ya rencana Ibu Mawar. Mudah-mudahan saya doakan Ibu berhasil ya dengan segala rencana yang akan Ibu, lakukan. Nah, dari semuanya rencana yang akan Ibu lakukan, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Pasti punya dong komitmennya. Punya, Bu, punya. Saya punya, komitmen, terhadap, rencana saya itu. Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber-sumber belajar untuk mengeksplorasi, materi, materi pembelajaran saya, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan, pembelajaran sesuai dengan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya, lebih senang dalam kegiatan mengeksplorasi materi yang saya sajikan tanpa ada unsur paksaan. Akan tetapi, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Dalam arti, saya memberikan kebebasan kepada murid saya untuk memilih sumber belajar apa yang mereka inginkan, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sehingga pembelajaran mereka lebih konsisten dan lebih, tercapai, minat, sesuai dengan minat dan bakat mereka, Ibu. Seperti itu. Wow, keren sekali ya Bu. Saya mendukung nih dengan rencana yang Ibu akan lakukan. Sepertinya Ibu sangat semangat ya untuk rencana ke depannya dan komitmen yang Ibu buat. Mudah-mudahan semua yang Ibu rencanakan sesuai dengan komitmen itu saya doakan berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu dan jangan lupa untuk berbagi cerita kembali kepada saya apabila yang Ibu rencanakan itu sesuai dengan harapan Ibu ya Bu Mawar.
Tetap semangat ya, Ibu. Iya Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu, atas support dan, semangat, dukungan yang Ibu berikan kepada saya, sehingga, saya merasa lega dengan, bercerita, berbagi berbagi cerita dengan Ibu, dalam arti saya dapat sharing dengan Ibu, dengan masalah yang saya hadapin. Saya juga, berdoa agar mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita dan selalu didambakan oleh murid-murid kita ke depannya kelak. Dan mereka di suatu saat nanti akan, teringat kepada kita dengan adanya pembelajaran yang menyenangkan sehingga membuat mereka pembelajaran yang, seperti berteman, dengan mereka sehingga, saya ke depannya agak lebih bersemangat ya Ibu, untuk selanjutnya membuat pembelajaran yang lebih lebih mengasihkan Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Mawar, tetap Makasih semangat ya, Ibu. Terima kasih Ibu, atas dukungan dan semangatnya Ibu. Saya doakan Sama-sama. Ibu juga sehat-sehat saja ya Bu, dan suatu hari nanti mungkin atau besok, lusa, atau mungkin minggu depan, saya dapat berbagi cerita lagi dengan Ibu. Boleh kan Ibu? Oh, boleh saja, saya tunggu ya, Bu, kabar baiknya. Ya Ya udah, Ibu. sekian dulu ya, Ibu, bincang-bincang kita. Mudah-mudahan Ibu bisa terus menjadi seorang guru yang terbaik yang dirindukan setiap siswa. Terima kasih Ibu atas kesempatannya Ibu. Nah, sama-sama Ibu Mawar.